Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Faridautalillah, NIM 11970500063 dari kelas teori E, mata kuliah strategi algoritma. Di sini saya akan memaparkan tugas proyek akhir kuliah saya yang berjudul perbandingan algoritma pengurutan quicksort dan bubble sort. Mohon maaf kepada Pak Arif karena saya menggunakan PDF, tidak menggunakan PowerPoint, dikarenakan saya tinggal di pondok, ada batasan untuk penggunaan barang elektronik, maka saya terpaksa menggunakan PDF ini agar lebih mudah dan tidak ribet. Oke, landasan teori algoritma sorting. Algoritma sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik atau ascending dari data kecil ke data lebih besar, atau menurun atau disebut juga descending, yaitu dari data besar ke data lebih kecil. Oke, kedua, kompleksitas algoritma adalah besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang. Yang ketiga, algoritma quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Oke. Algoritma quicksort. Ini merupakan cara sorting menggunakan algoritma quicksort. Yang pertama, pilih satu elemen secara acak sebagai pivot. Yang kedua, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Yang ketiga, lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Oke, tips pemilihan pivot. Dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Berikut beberapa cara pemilihan pivot. Di sini ada 3 cara pemilihan pivot. Yang pertama, pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Oke, cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semula sudah terurut. Misalnya, jika elemen tabel semula menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di up tabel kanan. Yang kedua, pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik tetapi mahal, sebab memerlukan biaya untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi pula itu tidak mengurangi kompleksitas waktu algoritma. Yang ketiga, pivot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang, masing-masing n per 2 elemen. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah persoalan tersendiri. Algoritma quicksort terdiri dari 2 prosedur, yaitu prosedur partisi dan prosedur quicksort. Oke, keunggulan quicksort ada 5 keunggulan. Yang pertama, secara umum memiliki kompleksitas n log n. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Yang ketiga, dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort dan
dan Quickshot. Quickshot ini merupakan algoritma yang sangat efisien. Oke, yang keempat, melakukan proses langsung pada input in flash dengan sedikit tambahan memori. Yang terakhir, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Oke, kekurangan Quickshot: sedikit kesalahan dan penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan, hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Yang kedua, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas O. Oke, yang ketiga, secara umum bersifat tidak stable, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya. Yang keempat, pada penerapan secara rekursif, memanggil dirinya sendiri. Bila terjadi kasus terburuk, dapat menghabiskan stek dan memacetkan program. Yang terakhir, pada bahasa pemrograman, Quickshot ada dalam pustaka stdlib.h untuk bahasa C, dan kelas the list dan di string list dalam DLP, objek Pascal maupun Free Pascal. Oke, contoh pengurutan Quickshot bisa dilihat di sini. Oke, di sini keempat adalah algoritma bubble sort. Oke, algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Karena itulah algoritma ini dinamakan bubble, atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yaitu gelembung. Fungsi algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, atau ascending, atau sebaliknya descending. Metode pengurutan gelembung bubble sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan ketimbang berat jenis air, maka gelombang sabun akan selalu terapung ke atas permukaan. Prinsip inilah yang dipakai pada algoritma pengurutan gelembung. Secara sederhana bisa didefinisikan bahwa algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada satu iterasi tertentu, di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Sebelum masuk untuk membuat program, berikut di bawah ini adalah syarat dan langkah-langkah yang harus diperhatikan pada metode bubble sort. Yang pertama, jumlah iterasi sama dengan banyaknya bilangan dikurang 1. Yang kedua, di setiap iterasi jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan. Ketiga, dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, proses sorting akan tetap dilakukan. Yang keempat, tidak ada perbedaan cara yang berarti untuk teknik algoritma bubble sort, ascending dan descending. Oke. Di sini contoh penerapan algoritma bubble sort bisa dilihat. Ada 3 proses. Oke. Algoritma bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan 2 hal inilah yang menjadi pertimbangan programmer ketika membuat program. Berikut ini beberapa kelebihan yang dimiliki oleh algoritma ini. Yang pertama, algoritma ini adalah metode paling sederhana untuk menurunkan data. Yang kedua, selain sederhana, algoritma ini juga mudah dipahami. Jadi untuk orang yang melakukan untuk orang yang baru belajar atau orang awam terhadap codingan dan algoritma, maka algoritma ini sangat direkomendasikan untuk orang itu supaya bisa dipahami dengan cepat dan tanggap. Oke, sedangkan kekurangan dari algoritma ini adalah tingkat efisiennya yang kurang. Yang kedua, jumlah pengulangan yang dilakukan oleh algoritma ini akan tetap sama jumlahnya meskipun data yang diberikan sudah cukup terurut. Oke. Ini adalah proses bubble sort. Bisa dilihat. Di sini ada 6 iterasi. Ya, oke. Hasil akhirnya yaitu deretan bilangan yang tadi yang kita lihat barusan
setelah diurutkan dengan algoritma bubble sort secara ascending ialah 1, 3, 5, 12, 19, 47. Oke, proses descending atau proses dari yang terbesar dari nilai yang terbesar ke terkecil. Sama seperti ascending, ada 6 iterasi. Oke. Dan hasil akhir yang awalnya itu nilainya 5, 12, 3, 19, 147 menjadi 47, 19, 12, 15, 3, 1. Oke. Kompleksitas algoritma bubble sort dapat dilihat dari beberapa jenis kasus, yaitu worst case, average case, dan best case. Kondisi best case. Oke, kondisi best case ini data yang akan diurutkan telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak n-1 kali dengan 1 kali iterasi. Proses perbandingan dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Contoh kasus ini dapat dilihat pada pengurutan data 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4. Oke. Proses ini tidak ada penukaran posisi data. Jadi tidak akan ada iterasi selanjutnya. Oke, kondisi worst case. Dalam kasus ini data terkecil berada pada ujung array. Contoh dari kasus ini dapat dilihat pada pengurutan data 4, 3, 2, 1. Oke, bisa dilihat ada 4 iterasi. Oke, di dalam langkah-langkah pengurutan data yang tadi terlihat bahwa setiap kali melakukan satu iterasi, data terkecil akan tergeser ke arah awal sebanyak 1 step. Dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju urutan pertama dibutuhkan iterasi sebanyak 3 kali ditambah 1 kali iterasi untuk verifikasi data, sehingga jumlah proses pada kondisi worst case dapat dilakukan sebagai jumlah proses sama dengan n2 plus n. Oke, kondisi average case, jumlah iterasi ditentukan dari data mana yang mengalami pergeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditujukan oleh proses pengurutan suatu array. Misalkan saja deretan bilangan 1862 dari 1862 dapat dilihat bahwa yang akan mengalami proses pergeseran paling banyak adalah elemen 2, yaitu sebanyak 2 kali. Ada 3 iterasi, bisa dilihat. Oke. Jadi di sini dengan kata lain jumlah proses perbandingan dapat dihitung jumlah proses sama dengan x2 plus x. Oke, dari persamaan yang barusan, dalam hal ini x tidak pernah lebih besar dari n dan merupakan x adalah jumlah pergeseran terbanyak. Oke, di sini ada analisis kompleksitas waktu algoritma quicksort dan bubble sort. Pada quicksort, sebuah elemen diambil untuk dijadikan pivot dan memindahkan elemen dengan nilai lebih kecil ke sebelah kiri pivot. Elemen dengan nilai yang lebih besar akan diletakkan pada sebelah kanan pivot. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun kembali array adalah sebesar Cn dengan C adalah sebuah konstanta. Array dibagi 2 berdasarkan letak pivot yang ini berukuran K dan N min K. Kedua subarray tersebut juga butuh untuk diurutkan dengan sedemikian didapat sebuah persamaan. Bisa dilihat persamaannya. Oke, yang pertama ada worst case analysis. Worst case terjadi apabila pivot yang dipilih ternyata merupakan elemen terakhir dari array. Dengan demikian didapat 2 array berukuran 1 dan n-1. Karena itu dari persamaan 1 didapat 2 persamaan yang bisa dilihat. Oke, setelah dilakukan iterasi pada persamaan 2 hingga iterasi ke i, maka didapat persamaan akhir, yaitu bisa dilihat. Oke, rekurensi ini hanya akan terjadi sampai i sama dengan n-1. Oleh karena itu dengan mensubstitusi i sama dengan n-1 ke persamaan 4, maka akan didapat dari persamaan 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma quicksort dalam kondisi worst case memiliki kompleksitas waktu asimptotik sebesar O n2.
Oke, ada di sini base case analisis. Base case pada algoritma Quicksort didapat apabila nilai pivot yang diambil tepat membagi array menjadi dua subarray dengan jumlah elemen yang sama. Dengan kata lain didapat K sama dengan N/2 dan N min K sama dengan N/2. Dari persamaan satu didapat rekurensi, bisa dilihat persamaannya. Oke, dengan menjabarkan rekurensi pada persamaan 6 hingga diterasi ke K maka didapat. Oke, bubble sort menggunakan dua buah loop yakni inner loop dan outer loop. Inner loop dan outer loop. Outer loop. Oke, worst case analisis kondisi ini tercapai apabila array dalam keadaan terurut namun terbalik. Oleh karena itu dibutuhkan pengulangan sebanyak n-1 dan pertukaran dalam inner loop. Nilai Tn yang didapat adalah bisa dilihat. Oke, dari persamaan 17 didapat nilai kompleksitas algoritmanya sebesar O n pangkat 2. Oke, implementasi ke dalam program. Di sini saya menggunakan bahasa C++ dengan 10 tingkatan data, yaitu 100 data sampai 1000 data. Data-data tersebut berisi angka random tidak berurutan. Jadi program akan dijalankan satu persatu dan akan dicatat running time masing-masing programnya. Kemudian akan dibandingkan hasilnya antara algoritma Quicksort dan bubble sort. Oke, di sini saya melihat running time-nya itu dari outputnya dari CMD-nya. Oke. Di sini ada 5, saya menggunakan 5 library. Dan di sini saya menggunakan menggunakan nilai yang akan muncul itu maksimal 1000. Oke, data sebelum diurutkan di sini saya menggunakan pengulangan for. Oke. Dan di sini saya memasukkan codingan acak random, yaitu num list d sama dengan kurung buka kurung tutup persen n supaya data di random. Oke, bisa dilihat output program Quicksort saya. Oke, dari pengurutan ini kita bandingkan dari pengurutan 1000 data oleh Quicksort, maka kita bandingkan dengan bubble sort. Oke, mirip seperti Quicksort, akan tetapi di sini saya menggunakan pengulangan for dengan if. Oke, output program bubble sort bisa dilihat waktunya dari pengurutan 1 sampai 1000. Oke, di sini ada grafik data time running dalam bentuk grafik. Oke. Kita bisa lihat perbandingannya. Oke, secara intinya itu Quicksort merupakan algoritma yang lebih efisien dibanding bubble sort dan lebih cepat waktunya dalam pengolahan data. Oke, untuk analisa hasil percobaannya, kita bisa disimpulkan bahwa algoritma Quicksort memiliki running time lebih cepat dibanding bubble sort. Quicksort
cocok digunakan untuk mengolah data yang tidak terlalu besar, sedangkan mobil slot ini tidak cocok digunakan baik untuk data yang besar maupun data kecil karena kompleksitas waktunya kuadratik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.